kasih kalian udah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling kelompok hari ini. Saya Bapak Rizky. Kalian bisa panggil saya Pak Rizky saja. Di sini saya akan memfasilitasi jalannya diskusi kita. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan dari konseling kelompok ini. Kita akan bersama-sama membicarakan permasalahan yang mungkin sedang kalian alami, saling mendengarkan dan mencari cara untuk mengatasinya bersama. Dan jangan khawatir, ini bukan forum untuk menghakimi, melainkan untuk saling mendukung. Ada beberapa aturan sederhana dalam sesi ini. Yang pertama, semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia, tidak boleh disebar luas ke luar kelompok. Kedua, kita saling menghargai, tidak memotong saat orang lain berbicara, dan tidak mentertawakan atau meremehkan cerita teman yang lain. Ketiga, silakan berbicara sesuai kenyamanan masing-masing, tidak ada paksaan atau langsung terbuka, boleh ya? Iya, Pak. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi inti, saya ingin saling mengenal dulu supaya suasana lebih hangat. Kita mulai perkenalan singkat, sebutkan nama, jurusan, dan satu kata yang menggambarkan perasaan kamu di hari ini. Saya mulai dari kamu, coba. Perkenalkan semuanya, nama aku Angel, aku dari jurusan psikologi. Kata yang menggambarkan hari ini tuh bingung. Oke. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Erika dari jurusan akuntansi. Kata yang menggambarkan saya hari ini lelah. Halo semuanya. Halo. Nama saya Anis, dari jurusan sastra Inggris. Kata saya hari ini adalah cemas. Halo semuanya. Halo. Saya Raina, saya dari jurusan pendidikan. Kata saya hari ini benar. Oke, terima kasih semuanya. Saya lihat banyak dari kalian membawa perasaan yang cukup berat ya hari ini. Tenang saja, itu wajar dan justru itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan setelah sesi ini kalian bisa merasa sedikit lebih ringan. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan kecil yang ringan dulu. Saya ingin kalian membayangkan kalau perasaan kalian saat ini harus diwakilkan dengan emoji. Emoji apa yang paling menggambarkan suasana hati kalian sekarang? Contohnya, kalau kalian merasa tenang dan ingin santai, saya mungkin akan pakai emoji yang seperti ini. Nih, bisa dilihat bareng-bareng. Oh iya. Sekarang coba masing-masing sebutkan emoji kalian dan kenapa memilih itu. Kita mulai dari siapa? Angel. Jadi aku pilih emoji yang ini. Bisa dilihat kenapa tuh? Karena apa ya, kayak semuanya tuh merasa semuanya tuh berputar gitu. Bingung harus mulai dari mana. Lanjut, Erika. Emoji yang ini. Kenapa? Karena saya capek akhir-akhir ini, tugas sama organisasi numpuk. Aku pilih emoji ini. Kenapa tuh? Karena aku tuh kayak lagi takut banget sama hasilnya UTS kemarin. Aku milih emoji ini Kenapa? karena ngerasa kosong aja, tapi juga tuh kadang overthinking. Wah, ternyata banyak ya dari kalian yang sedang merasa tertekan. Tapi bagus, kalian sudah mau mengenali dan mengungkapkannya. Itu langkah pertama yang sangat penting. Sekarang kita mau main satu lagi. Coba bayangkan kalau kalian punya tombol ajaib yang bisa memperbaiki satu hal dalam hidup kalian saat ini. Satu tekanan
satu masalah apa yang kalian ingin ubah. Saya mulai ya. Kalau saya punya tombol itu, saya mau hilangkan semua beban pikiran yang sering bikin saya susah tidur. Nah, kalau sekarang giliran Angel. Kalau aku disuruh milih nih ya tombol ajaib, aku pengen apa ya, punya tombol yang bikin aku tuh lebih percaya diri, terus nggak overthinking mulu gitu. Kalau Erika, Kalau saya sih, kalau punya tombol itu saya mau bikin waktu saya jadi lebih panjang biar bisa selesai semua tugas tanpa stres. kalau Anes, gimana nih? Nah, aku pengen punya tombol yang bisa bikin aku lebih berani bilang enggak ke orang, karena biar enggak terus-terusan capek sendiri. Kalau Raina gimana? Kalau saya pengen tombol yang bisa bikin saya tuh tenang walaupun banyak tekanan. Oke, luar biasa ya jawabannya. Dari sini bisa saya lihat banyak di antara kalian yang merasa kelelahan dan ingin lebih punya kendali atas situasi. Nah, kita akan coba bahas ini lebih dalam nanti ya. Iya Pak. Sekarang kita menghangatkan suasananya. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang sedang kalian alami. Tujuan kita bukan untuk saling mencari siapa yang paling berat masalahnya, tapi saling berbagi dan saling mendukung masing-masing. Saya akan bertanya satu persatu dan kalian boleh cerita sesuai kenyamanan ya. Kita mulai dari Angel dulu ya. Kamu tadi bilang merasa bingung, bisa diceritakan lebih lanjut nggak? Iya Pak. Jadi belakangan ini tuh aku tuh merasa bingung banget buat nentuin prioritas. Karena tuh tugas kuliah tuh numpuk, tapi disuruh bantu-bantu rumah juga. Jadi kadang saya tuh nggak bisa fokus gitu loh Pak. Malah kepikiran terus. Ya ujung-ujungnya malah nggak ngerjain apa-apa. Saya paham situasi seperti ini membuat kita merasa kewalahan ya. Terima kasih sebelumnya udah cerita Angel. Kita akan coba bahas cara mengatur prioritas nanti ya. Sekarang coba Erika, kamu tadi bilang lelah, boleh dijelaskan gimana itu? Saya ini Pak, saya kan aktif organisasi, tapi ternyata susah banget bagi waktunya. Saya nggak enak kalau menolak tanggung jawab, tapi kuliah saya malah keteteran. Belum lagi orang tua saya minta ikut admin. Itu beban yang berat ya. Terkadang rasa sungkan membuat kita mengorbankan kesehatan dan waktu kita sendiri. Nanti kita akan coba lihat bagaimana mengelola batasan secara sehat ya. Sekarang Anes, coba kamu jelaskan. Itu tadi bilangnya cemas. Itu cemasnya kenapa? Bisa dijelaskan? Iya Pak. Aku tuh sebenarnya takut banget gagal. Nilai aku beberapa waktu ini tuh turun dan aku jadi kayak overthinking gitu. Jadi takut sama masa depan. Takut masa depannya berantakan gitu. Kecemasan seperti itu sebenarnya manusiawi. Banyak mahasiswa merasakan hal yang sama. Kita akan cari cara mengubah cara pandang kamu ya terhadap masa depan. Sekarang yang terakhir, Raina, kamu bilang merasa berat. Beratnya itu berat kenapa? Bisa dijelaskan? Ya Pak, saya merasa kayak semua hal itu terjadi barengan. Terus masalah keluarga, tugas, tekanan dari teman-teman. Saya sering merasa sendirian, walaupun sebenarnya banyak orang di sekitar saya. Kamu tidak sendiri. Rasa itu valid dan saya senang kamu bisa membagikannya di sini. Justru dengan berbagi seperti ini kita bisa saling menguatkan. Oke.
Oke, saya senang sekali kalian semua sudah mau terbuka. Saya bisa lihat ada pola umum di sini. Kalian merasa tertekan karena beban berlebih, kesulitan mengelola waktu, dan kecemasan terhadap hasil. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu latihan mengganti pikiran negatif menjadi self-talk positif. Siap ya? Siapa? Oke, terima kasih untuk terbukaan kalian semua. Sekarang saya ingin mengenalkan salah satu teknik yang membantu kalian menghadapi tekanan dan kecemasan. Namanya self-talk positif. Self-talk itu sebenarnya adalah percakapan yang kita lakukan dalam pikiran kita sendiri. Kadang tanpa kita sadar, kita bicara negatif ke diri sendiri. Misalnya, aku nggak akan bisa, aku gagal terus. Nah, tujuannya adalah cara mengubah pikiran negatif menjadi kalimat yang lebih sehat dan membangun. Ini bukan tentang memaksakan diri harus bahagia, tapi belajar lebih ramah sama diri sendiri. Sekarang kita coba latihan bareng ya. Saya minta kalian menyebutkan satu pikiran negatif yang sering muncul belakangan ini, lalu kita ubah bersama jadi self-talk positif. Boleh Angel dimulai terlebih dahulu. Aku sering mikirnya Pak, aku ini gagal terus, kayaknya nggak bisa ngisi apa-apa. Oke, terima kasih. Yuk kita ubah jadi aku memang sedang kesulitan, tapi aku sedang berproses. Aku tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Aku memang sedang kesulitan, tapi aku sedang berproses. Aku tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Oke, bagus. Sinta. Sekarang coba Erika. Kalau saya sering mikir, aku nggak bisa nolong orang, nanti dibilang egois. Oke, kita ubah ya. Menjaga diriku bukan berarti egois. Aku berhak bilang tidak saat aku lelah. Oke. Aku berhak bilang tidak saat aku lelah, itu bukan egois. Oke, mantap. Sekarang coba Anes. Aku suka mikir nih Pak, aku punya aku pasti gagal, aku nggak sepintar orang lain. Kita ubah ya jadi aku punya kelebihan dan kekuatan sendiri. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Kenapa? Kebelian. Kebelian. Siapa yang tanya? Sorry. Ayo. Lanjut. Ya. Aku punya kekuatan sendiri, aku tetap berharga walaupun gagal. Oke, luar biasa ya Anes. Coba giliran kamu nih terakhir, coba. Saya suka mikir nggak ada yang ngerti aku harus kuat sendiri. Oke, kita ubah. Aku nggak harus kuat sendiri, aku pantas mendapatkan dukungan. Aku pantas mendapatkan dukungan, aku nggak sendiri. Oke, luar biasa ya semuanya. Ini langkah awal yang penting. Latihan ini nggak harus langsung sempurna, tapi kalau kalian rutin melakukannya, kalian akan mulai merasa lebih kuat dan tidak terjebak dalam pikiran negatif. Nanti di akhir sesi, kalian bisa pilih satu kalimat talk positif yang paling kalian butuhkan saat ini, lalu simpan di catatan atau dijadikan wallpaper HP sebagai pengingat. Kita sudah berbagi banyak hari ini. Kalian sudah sangat berani menceritakan hal-hal yang selama ini kalian simpan sendiri, dan itu bukan hal yang mudah. Saya bangga pada kalian semua. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin minta satu persatu untuk berbagi refleksi. Cukup satu kalimat saja
apa yang kalian pelajari atau rasakan setelah mengikuti sesi hari ini. Kita mulai dari Angel, dicoba. Kalau aku rasa hari ini tuh nggak sendiri gitu, ternyata ada orang lain juga yang punya beban seperti saya. Kalau saya belajar harus mulai menjaga diri saya sendiri, bukan cuma menyenangkan orang lain. Aku jadi sadar bahwa pikiran negatif aku tuh bisa dilawan, nggak harus terus dipercaya. Kalau saya merasa lebih tenang karena akhirnya bisa ngomongin isi hati saya tanpa takut dihakimi. Terima kasih atas refleksi kalian. Saya harap setelah sesi ini kalian bisa membawa pulang satu hal penting. Kalian tidak sendiri dan kalian berhak untuk merasa cukup didukung. Kalau suatu hari kalian merasa overwhelmed lagi, ingat bahwa kalian punya kekuatan dalam diri dan kalian juga bisa cari bantuan entah ke teman, keluarga, atau konselor seperti saya. Terima kasih untuk keterbukaan dan kepribadian kalian hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Atau jika kalian ingin konseling pribadi, silahkan hubungi saya kapanpun. Semangat dan juga jaga diri ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya.